mengunjungi orang sakit walaupun orang sakit itu tidak tahu siapa yang mengunjunginya. Walaupun orang sakit itu tidak tahu siapa yang mengunjunginya. Maksudnya gimana? Kita kan sering, Pak, waktu kita kunjung orang sakit, kita tanya dulu, kita telepon keluarganya, kita telepon istrinya, nak sadar kok nyan roh, nak gede pura ke? Itu yang suamimu itu ada sadar apa enggak? Maksudnya dia tahu enggak kalau kami datang? Riwayat-riwayat tentang ini, itu Allah seakan-akan mengatakan kalau kamu kesembuhkan, kamu main game judi online lagi. Menyokah pulih kah anda kan dajelam kaja ke dajelam. Kalau kamu kesembuhkan, kamu nanti jadi dajjal lagi. Kalau kamu sembuh, nanti kamu melupakanku lagi. Waktu sakit dia tidak lupa sama Allah, mulutnya dia minta diwudukkan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi sedikit waktu beberapa kali untuk bertanya. Baik, kepada Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semoga kedatangan kita Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, jazakumullah. Kita akan sambung pembahasan dari bulan yang lalu. Kita sedang membahas tentang adab-adab ketika menjenguk atau membezuk orang yang sakit. Kita sudah bahas di antaranya, hendaknya ketika kita menjenguk orang yang sakit, maka niatkanlah karena Allah. Jadi setiap orang yang menjenguk orang sakit dan berniat melakukannya karena Allah, maka dia mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Di antaranya didoakan oleh malaikat, 70.000 malaikat mendoakannya. Lalu kemudian ketika kakinya berada di tempat orang sakit tersebut, Nabi mengatakan dia sedang menginjakkan kaki di taman-taman surga. Artinya dia ada satu janji, Allah dan Nabi akan memberikan surga bagi mereka yang menjenguk orang yang sakit. Lalu kemudian juga ada berikutnya yang sudah kita bahas, hendaknya kita tidak memperlambat jadual menjenguk kita. Artinya segerakan, jangan tunggu sampai si sakit pulang ke rumah. Artinya jangan ditunda, ketika ada kesempatan jangan lewatkan, karena dengan melewatkan menjenguk maka kita telah melewatkan pahala dan kesempatan untuk meraih surga. Lalu ada berikutnya, tetap disuruh jenguk walaupun pasiennya atau orang yang sakit tersebut adalah anak-anak, ya. Karena ada sebagian orang yang mengira bahawa kalau anak-anak
tak usah dijenguk. Bayi sakit tak dijenguk, padahal dalam hadis Nabi yang sudah kita bacakan bahawa Rasulullah menjenguk walaupun anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya iaitu dibolehkan perempuan menjenguk laki-laki yang sakit, dan laki-laki dibolehkan menjenguk kalau perempuan yang sakit. Tentu dengan alasan yang dijenguk adalah sahabatnya atau saudara jauhnya yang bukan mahram, atau bisa jadi hubungan di kantor, hubungan di sekolah. Guru laki menjenguk guru perempuan yang sakit dibolehkan. Kenapa? Karena ada beberapa riwayat, di antaranya ketika sakitnya Abu Bakar, Bilal, Aisyah datang menjenguk, sekaligus menjenguk ayahnya, juga dia menjenguk Bilal bin Rabah. Sehingga Aisyah bertanya, wa ya abati kaifa tajiduka wa ya Bilal kaifa tajiduka, wahai ayah, bagaimana keadaanmu? Dan juga dia bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, bagaimana keadaanmu? Padahal Bilal dengan Aisyah tidak ada hubungan apa-apa, tapi Aisyah datang menjenguknya. Juga dalam sejarah disebutkan bahawa Ummu Darda itu pernah menjenguk seseorang sahabat laki-laki dari kaum Ansar. Juga Rasulullah pernah menjenguk ada imra'atan miskinah maridah. Rasulullah pernah menjenguk seorang perempuan miskin yang sakit, berdasarkan hadis riwayat dari riwayat Imam Malik dengan derajat yang sahih. Jadi tidak ada masalah selama itu bukan hubungan maksiat. Berarti kalau begitu tidak boleh jenguk pacar, karena pacaran tak boleh, maka menjenguknya pun tak boleh, karena itu hubungannya hubungan maksiat. Menjenguk selingkuhan sakit lebih hajilah. Menjenguk pacar tak boleh, menjenguk selingkuhan lebih tak boleh lagi. Menjenguk calon isteri tak boleh. Boleh tak menjenguk calon isteri? Tak boleh. Tunangan itu tak ada hubungan apa-apa. Tunangan itu tak ada ikatan apa-apa. Ada orang ketika tunangannya sakit, dia datang, dia jenguk. Kalau urusannya menjenguk karena hubungan yang belum dihalalkan, itu tak boleh. Tapi kalau menjenguk tak ada hubungan apa-apa, seperti tadi teman sekantor, tapi tak ada hubungan maksiat antara dia dengan pasien, itu berdasarkan hadis-hadis tadi tak ada masalah. Yang jadi masalah di mana? Membina hubungan maksiat. Arti maksiat itu ya seperti pacar selingkuhan tadi. Tunangan tak maksiat, cuma tunangan belum menjadi calon, belum menjadi istri. Itu sama istilahnya pra pacaran, baru sah ketika sudah jadi istri. Orang hari ini mengira tunangan itu seperti istri, habis tunangan bawa sana bawa sini, haram, tak boleh. Jadi ini hadis-hadis ini menunjukkan tak ada masalah jenguk perempuan laki-laki, laki-laki menjenguk perempuan tak ada masalah. Berikutnya, adab berikutnya, jawazu ayadatil musyrik, bahkan dibolehkan menjenguk orang-orang yang musyrik. Boleh tak orang Islam jenguk orang kafir? Boleh, selama niatnya memang ingin menampakkan kebesaran Islam. Kenapa itu boleh? Karena Nabi pernah menjenguk seorang anak Yahudi yang sakit. Anak Yahudi itu suka membantu Nabi. Lalu ketika dia sakit, Nabi datang menjenguknya. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, aslim, masuklah Islam. Diulang lagi sama Nabi, aslim, masuklah Islam. Lalu anak Yahudi ini udah remaja, sering bantu Nabi. Lalu anak Yahudi ini melihat ke arah ayahnya. Lalu ayahnya mengatakan,
Abul Qasim, taatlah kepada Muhammad. Jadi direstui oleh ayahnya untuk masuk ke agama Islam. Lalu langsung dia ini mengucapkan syahadat. Setelah dia ucap syahadat, rupanya tidak lama kemudian dia meninggal, anak Yahudi ini. Lalu Rasulullah di depan pintu rumahnya, ketika sudah keluar dari rumahnya, Rasulullah mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memasukkan satu orang lagi ke dalam surga. Jadi kalau tujuan menjenguk orang kafir sakit, lalu kita nampakkan kebesaran Islam, itu malah disunnahkan menjenguk. Tapi jangan kita pula yang menjadi bawahannya, artinya kita pula yang kemudian membesar-besarkan agamanya. Tidak boleh membesar-besarkan agama lain, karena Allah sudah mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alaih. Islam itu yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam di sisi Allah. Maka suatu kebodohan hari ini, ada orang-orang yang memuliakan gereja dengan alasan toleransi, dan kemudian mereka bernyanyi qasidah, bersalawat di dalam gereja. Ini kebodohan, bodoh sekali. Kita telah menampakkan Islam itu bisa mentoleransi agama yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, padahal satu-satunya Tuhan adalah Allah. Lalu kita toleransi. Ini semua orang-orang ini nanti sebenarnya kalau mereka meniatkan bahwa agama lain benar, itu sudah masuk kemurtadan. Kita itu kalau dalam hati kita mulai merasa bahwa agama lain benar, itu murtad. Walaupun kita tidak mengucapkannya, itu murtadnya hati. Kenapa? Berarti kita tidak mengakui bahwa Islam satu-satunya agama yang benar, dan kita juga tidak mengakui bahwa Allah lah satu-satunya pencipta. Berarti kita akui Yesus juga Tuhan, Siddhartha juga Tuhan, Brahmana juga Tuhan, dengan meridai. Makanya bertasyabuh kepada mereka itu akan memasukkan kita kepada kekafiran. Ini malam tahun baru ini, itu bukan malam tahun baru kita, tidak ada hubungan apa-apa pun dengan kita. Malah sebenarnya orang Nasrani memperingati tahun baru itu satu paket dengan Natal. Jadi pelaksanaan misanya itu di 25 Desember, perayaannya 1 Januari. Kita rayakanlah tahun baru, padahal itu tahun baru merayakan hari kelahiran Tuhan mereka. Lalu kita bergembira, tunggu jam 12.00, panggang ayam. Itu kita itu seperti kita panggang ayam, nanti begitulah kita dipanggang oleh Allah SWT. Ya. Jadi jangan buat apa-apa malam tahun baru. Nah, jangan buat apa-apa, jangan panggang ayam. Jadi apa juga panggang ikan, sama aja. Panggang ayam, panggang kau ya. Tunggu jam 12.00. Itu bukan hari kita, itu hari Nasrani, Pak. Jangan lakukan apapun untuk membesar-besarkan mereka. Jangan lakukan apapun. Kalau nonton TV, ya kalau memang biasanya nonton TV, ya tidak ada masalah. Tapi kalau nonton demi acara tahun baru, menunggu jam 12, sama saja. Itu memperingatinya. Nah, banyak orang hari ini tidak sadar lagi kemuliaan agamanya sendiri. Ya, ini zaman-zaman fitnah, zaman bermunculan orang bodoh menjadi para pemimpin. Karena Rasulullah sudah mengatakan menjelang akhir zaman yang akan memimpin satu negara itu Ruwaibidah, para Ruwaibidah. Ditanya siapa Ruwaibidah, Rasulullah menjawab yaitu as-safih, orang-orang yang bodoh, yang bicara kemaslahatan umum. Dia bodoh. Bodoh apanya? Bodoh tujuan hidup, bodoh agamanya, tapi diberi kesempatan untuk bicara kemaslahatan umum. Maka bicaranya apa? Tidak ada yang hubungan dengan agama, Pak. Tidak berani pun bicara agama. Kalau bicara agama nanti tidak ada yang pilih. Nah, ini kebodohan merajalela. Bersiap-siaplah menghadapi hari ke hari semakin parah. Nanti semakin parah itu, sampai puncaknya turunnya Dajjal. Jadi jangan kira bahwa anak kita menghadapi hari yang lebih baik dari kita. Tidak, lebih buruk, Pak. Lebih buruk. Cucu kita lebih buruk, menghadapi hari-hari lebih buruk. Fitnahnya lebih kuat. Makanya hari ini punya anak, punya cucu, tanamkan akidah
yang kuat, ya, tanamkan akidah yang kuat. Pastikan dia tahu siapa Tuhannya, pastikan dia tahu bahwa musuhnya Dajjal, musuhnya Israel, ya, musuhnya KFC, musuhnya McDonald. Ini masjid, salat, umrah 5 kali, haji sudah. Waktu dibilang bahwa KFC bantu Israel, biasa aja, ya, tidak ada rencana pun untuk memboikot. Begitu keadaan hari ini. Jadi dibolehkan menjenguk orang kafir selama kita tidak menghadam kepada dia, ya. Berikutnya, iyadatul marid walau kana faqidul wa'yi. Tetap disunnahkan mengunjungi orang sakit walaupun orang sakit itu tidak tahu siapa yang mengunjunginya, ya. Walaupun orang sakit itu tidak tahu siapa yang mengunjunginya. Maksudnya gimana? Kita kan sering, Pak, waktu kita kunjung orang sakit, kita tanya dulu, kita telepon keluarganya, kita telepon istrinya, nak sadar kok nyan roh, nak gede pura ke? Itu yang suamimu tu ada sadar apa enggak? Maksudnya dia tahu enggak kalau kami datang? Begitu dijawab oleh istrinya, enggak, dia masih koma, enggak sadar. Begitu disebut koma, kita udah enggak mau pergi. Kenapa? Enggak ada manfaat, karena enggak dikenal. Kita anggap untuk apa kita pergi, nanti dia enggak tahu bahwa kita pergi. Itu salah. Jadi walaupun terjadi faqidul wa'yi, terjadi hal-hal yang membuat si pasien tidak tahu, itu tetap sunnah menyegerakan datang. Ada hadis dari Jabir bin Abdullah, yaitu Rasulullah ketika mengunjungi Jabir min marad alamma bihi fa'adahu wa huwa wa Abu Bakar. Rasulullah ketika mengunjungi Jabir sakit parah, ya, yang kunjung Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, Jabir kemudian yang mengatakan, fawajadani aghma alayya. Ketika Rasulullah mengunjungiku, aku dalam keadaan tidak sadar diri. Aghma alayya, tak sadar. Dia nak tahu bahawa Rasulullah dan Abu Bakar datang. Jadi siapa yang kasih tahu Jabir? Ya tentu istrinya. Lalu Jabir menyambung, fatawadda an-nabi summa sabba wudu'ahu alayya. Dan ketika Rasulullah mengunjungiku, Rasulullah berwuduk, lalu dia menyapu bekasan wuduknya ke tubuhku. Nah, ini salah satu cara Nabi memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan pada sahabatnya dengan menyapu, mengusap air wuduknya ke Jabir. Karena kita tahu bahawa apapun yang melekat pada tubuh Nabi, itu bisa menjadi fasilitas atau wasilah penyembuhan. Kita sudah dapatkan hadis air ludah Rasulullah itu menjadi obat, ya. Kemudian bahkan rambut Rasulullah dalam hadis yang sahih itu disimpan oleh Ummu Salamah, juga disimpan oleh satu lembar disimpan oleh Ummu Salamah, satu lembar disimpan oleh Khalid bin Walid. Ummu Salamah menyimpan selembar rambut Rasulullah. Siapa yang sakit dari sahabat sepeninggal Nabi, mereka datang ke Ummu Salamah minta untuk direndam rambut Nabi ke air. Itu asar yang sahih, Pak. Ummu Salamah rendam rambut Rasulullah dalam air, diminumkan air itu, sembuh demam, tipes, diabetes, asam urat, kolesterol, pulih hudum. Hari ini kita campak rambut kita di air orang akan merasa jijik dengan air itu. Makanya itu hanya berlaku pada Rasulullah. Jangan sok-sok menjadi Rasulullah, ambil rambut, taruh di makanan, taruh dalam bakso, kau peduk ulung dalam bakso kah, apa boleh. Tak berlaku ni. Jangan pura-pura jadi habib, jadi kiai, jadi ustaz, dengku.
Itu mukjizat tubuh hanya ada pada Rasulullah. Khalid bin Walid menyimpan selembar rambut Nabi, diletakkan di mana Pak? Di dalam surbannya. Asal dia bergerak mau perang, diletakkan dalam surbannya. Sampai Khalid kemudian dalam asar menyebutkan, aku merasa tenang dan aku yakin mendapatkan kemenangan dengan wasilah rambut Rasulullah diletakkan dalam surbannya. Itu fisik Nabi. Makanya Rasulullah mewudukkan, bukan mewudukkan, bekasan wuduknya disapu ke atas badan Jabir, dan Jabir kemudian sembuh. Itu kita wuduk kita tidak berlaku. Jadi ini menunjukkan bahawa walaupun tidak disadari oleh si pasien, kita tetap disuruh datang, karena yang catat pahala bukan pasien itu, yang catat pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Malah ada sebahagian orang berharap dia datang supaya tidak diketahui sama si pasien. Datang kemudian mungkin ketemu sama istrinya saja sudah alhamdulillah. Baik. Lalu ada berikutnya, al-iyadah hatta walau min maradin basit. Tetap disunnahkan untuk melakukan menjenguk orang sakit walaupun marad al-basit, iaitu penyakitnya penyakit ringan. Masuk penyakit ringan, basit itu bukan ringan sekali. Kalau ringan sekali khafif, basit itu penyakitnya sedang-sedang saja. Karena kalau yang ringan-ringan itu tidak disuruh jenguk. Bapak mau ke mana? Mau ke rumah fulan, pakan jenguk, cemekam je. Misal tak disuruh jenguk orang cemekam. Pening-pening tak disuruh jenguk. Saya pening-pening, jenguk tak disuruh jenguk orang pening-pening. Orang yang kira-kira penyakitnya tak butuh dijenguk, itu namanya khafif, penyakit ringan-ringan seperti panu. Yuk kita jenguk orang panoi, kurap nak kurap, kita jenguk, itu tak. Jadi basit itu bagaimana? Yang sedang, maksud sedang demam, demam panas tinggi, tapi bukan sampai ke tipes besar, tapi demam itu sedang. Nah itu tetap disuruh jenguk, tetap disuruh jenguk. Sakit mata yang sudah merah itu sebenarnya sudah boleh jenguk, cuma bahaya kita jenguk orang sakit mata. Pulang dari situ kita harus dijenguk berikutnya. Hari ini kita jenguk dia, besok dia jenguk kita. Jadi penyakit-penyakit menular, karena menularnya itu boleh enggak dijenguk. Mana dalilnya menjenguk orang yang sederhana sakitnya, sedang-sedang saja sakit boleh dijenguk? Berdasarkan hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Zaid bin Arqam. Kata Zaid bin Arqam, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi waj'in kana bi'aini. Rasulullah pernah menjengukku ketika aku sedang mengalami sakit di mataku. Sakit mata dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah ketika ingin memberi pedangnya, jadi pada suatu hari Rasulullah berdiri di depan para sahabat lalu mengatakan, akan kuserahkan pedang ini, yaitu pedang yang bernama Zulfaqar. Akan kuserahkan pedang ini kepada laki-laki yang berhak, yang berani dan berhak layak mendapatkan pedang ini. Semua berharap. Umar bin Khattab menunggu, mudah-mudahan dia ditunjuk, mudah-mudahan. Abu Ubaidah menunggu, mudah-mudahan dia. Khalid bin Walid menunggu, mudah-mudahan dia. Ternyata tidak. Yang ditanya kemudian adalah Ali. Aina Ali? Ternyata Ali yang dikasih pedang itu. Lalu sahabat menjawab, Ali sedang sakit ya Rasulullah. Sakit apa? Kata Nabi, sakit mata. Lalu kemudian Rasulullah begitu tahu sakit mata, langsung disuruh panggil, suruh keluar Ali, suruh keluar ke sini. Begitu Ali sudah keluar, dilihat matanya memerah, bengkak, langsung Rasulullah menyemburkan ludahnya ke mata Ali, dipruh. Dipruh itu bukan ludah beneran, pruh, ludah angin. Dan di hadis itu disebutkan begitu dipruh oleh Rasulullah,
langsung detik itu juga sembuh penyakit itu, sembuh. Makanya kesembuhan itu bukan dari manusia. Allah kalau ingin mencabut penyakit, tercabut begitu saja, tercabut begitu saja. Dan Rasulullah pun hanya sekedar menjadi wasilah karena Allah sayang pada Nabi. Makanya orang kadang-kadang waktu sakit itu berobat ke mana-mana, tapi yang tak dia minta sama Allah. Sudah 400 juta berobat ke mana-mana, yang dia tidak terucap minta kesembuhan dari Allah. Padahal kalau dia berucap minta kesembuhan dari Allah, maka dalam detik itu juga Allah bisa cabut penyakitnya kalau Allah kabulkan doanya. Makanya Nabi kan selalu mengajarkan doa-doa ketika sakit, dan juga Nabi membaca doa-doa ketika mengunjungi orang sakit. Jadi perbanyak doa. Oh, tidak bisa hafal ya, seperti doa Nabi, Allahumma rabbin nas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu salah satu doanya. Kalau tidak bisa hafal itu minta dengan bahasa sendiri, Pak. Ya Allah, napa boleh long, sembuhkanlah saya ya Allah. Kalau engkau menganggap sakit ini baik, ku teruskan, maka berilah kesabaran padaku ya Allah. Kalau seandainya engkau menganggap sakit ini lebih baik dicabut, maka cabutlah penyakit. Itu seharusnya diminta. Ini tidak sakit, tidak solat, sakit aurat terbuka, sakit tidak mau menggantungkan harapan pada Allah, selalu tanyanya kapan sembuh ni dok, kapan sembuh ini dok. Kata dok home, dok mengatakan home karena doktor sendiri tak tahu kapan sembuh. Nabi Ibrahim mengatakan iza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Ini yang paling kurang hari ini dari keadaan umat. Tak lagi minta tolong sama Allah, padahal penyakit itu bisa dicabut oleh Allah. Tapi kenapa kadang-kadang Allah udah kita minta tak cabut juga? Berarti Allah sayang agar kita masuk surga melalui penyakit itu. Berarti Allah tak mau cabut. Allah seakan-akan begini, kalau kita baca riwayat-riwayat tentang ini, itu Allah seakan-akan mengatakan, kalau kamu kesembuhkan, kamu main game judi online lagi, menyokah pulih kah anda kan dajelam kah je ke dajelam. Kalau kamu kesembuhkan, kamu nanti jadi dajjal lagi. Kalau kamu sembuh, nanti kamu melupakanku lagi. Waktu sakit dia tidak lupa sama Allah, mulutnya dia minta diwudukkan, salat. Sudah minta berkali-kali sembuh, tidak sembuh. Allah sayang. Karena Allah kalau dah tidak sayang, tidak dikasih sakit. Hidup aman, kaya, malam melalak, main judi, mabuk, sabe, tidak ada sakit-sakit. Orang mengatakan heran kau ngingji, heran kita lihat dia. Itu minumannya mabuk tapi tidak sakit-sakit. Itu berarti Allah tidak sayang lagi. Allah ingin matikan dia di dalam maksiatnya. Itu disebut dengan istidraj. Jadi ini tetap disuruh kunjungi. Kalau sakitnya sedang-sedang itu sudah boleh kunjung. Kemudian adab berikutnya, al-iyadah masyian fa innahu a'dhamun lil ajr. Ketika mengunjungi orang sakit itu lebih utama kalau berjalan kaki. Nah, ini adabnya. Kalau mengunjungi orang sakit lebih utama kalau kita datang mengunjunginya dengan jalan kaki. Ada hadis dari Jabir bin Abdullah, itu hadis riwayat Bukhari. Kata Jabir bin Abdullah, wa ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni laisa birakibin baghlin. Rasulullah ketika mengunjungiku, dia tidak menaiki kenderaan apapun, baik bighal atau kuda. Dia tidak kunjung dengan bighal atau kuda. Bighal itu di bawah keledai, di antara keledai dan kuda, itu namanya bighal. Lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Di sini tidak ada barang itu, Pak. Tidak ada barang. Kalau keledai itu khimar, himar itu kecil, dia agak pendek sedikit. Bighal lebih tinggi daripadanya, itu bighal. Kita tidak ada himar, tidak ada bighal, tidak ada. Yang ada kuda.
Nah, kata Jabir, Rasulullah itu datang dengan jalan kaki, tidak berkunjung dengan kenderaan. Kenapa begitu? Karena berdasarkan hadis yang umum bahawa setiap tapak kaki kita ketika kita ingin berbuat baik itu dihitung pahala. Semakin jauh kita menuju ke masjid, makin raya pahala. Makanya ketika sahabat Nabi satu Bani Salimah ingin pindah ke samping masjid, Bani Salimah ingin pindah ke samping masjid, alasannya supaya lebih dekat ke masjid biar bisa solat 5 waktu lebih cepat. Rupanya terdengar oleh Nabi, Rasulullah panggil kepala sukunya lalu bertanya, ballaghani annakum turiduna an tantaqilu bi jiwaril masjid. Aku dapat kabar bahawa kalian ingin pindah ke samping masjid karena ada tanah kosong yang dijual. Jadi satu suku ni mau beli tanah ini, mau pindah, karena Bani Salimah jauh kali tinggalnya dari masjid, paling jauh. Karena orang Arab itu tinggalnya berkelompok-kelompok. Jadi satu suku ni, Bani ini di sini tinggal, Bani ini nanti di balik bukit ini. Bani Salimah paling jauh. Jadi mereka berencana mau beli tanah di samping masjid untuk pindah ke situ. Kata kepala sukunya, benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan pindah, tetaplah di tempat kalian. Kata Rasulullah, jangan pindah. Kenapa jangan pindah? Karena setiap kaki, tapak kaki kalian menuju ke masjid itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu lebih besar daripada yang dekat masjid. Karena konsep kita adalah makana aktsaru fi'lan aktsaru fadlan. Begitu kaidahnya. Pekerjaan yang lebih banyak maka lebih banyak pahalanya. Tak sama orang yang berjuang lebih banyak dengan orang yang sedikit berjuang, tak sama. Tetap pahala lebih banyak yang banyak berjuang. Bapak Ibu, ini harus dipahami dengan benar bahawa kita kadang-kadang diberi ujian anak luar biasa betan, lalu kita mulai mengeluh. Ada tetangga kita anak kok taat-taat semua, taat-taat semua, apa? Tak ada yang melawan orang tuanya, semua ke masjid. Anak kita Masya Allah badan ya, tungang paling hilang ya. Sehingga kita harus punya kekuatan ekstra ya. Kita harus berjuang habis. Panggil dia solat. Anak tetangga tak perlu dipanggil, asal sudah azan datang. Anak kita panggil, kita ikat, kita bawa ke masjid, kita paksa-paksa. Bangun subuh harus kita angkat, kita siram air. Anak tetangga tak begitu, pas azan subuh bangun dia. Nah, ketahuilah Allah sedang membuat pahala kita lebih banyak daripada tetangga. Itu harus dipahami betul. Makanya jangan merasa bahawa yang sedang jatuh ke kita itu, jangan kita kira bahawa itu adalah kebencian Allah. Nah, ada orang yang begitu mudah dapat rezeki, Pak. Duduk, tanda tangan, udah 25 juta gaji. Duduk tanda tangan kan 25 juta. Kita ITB gentek-gentek timbul 2,5 juta. Potong BPJS lagi 300. Tinggal 2,2 juta. Yang dia duduk, Pak, tanda tangan kata 25 juta. Itu belum lagi macam-macam uang ini, uang itu. Begitu mudah rezeki. Kita capek sekali tapi dapat cuma 2,5 juta. Perjuangan kita lebih besar pahalanya. Ketika kita cari nafkah, kaki kita ini lebih banyak pahala dibanding yang duduk di bawah AC tanda tangan proyek lalu dapat ratusan juta. Karena kan begitu sistem orang hidup hari ini, Pak. Sistemnya kan begitu. Jadi jangan mengeluh ketika diberi beban yang lebih oleh Allah atau diberi kemiskinan yang kita harus berjuang banyak. Jangan mengeluh, karena Allah sedang memberi pahala yang berlimpah. Makanya datang ke rumah sakit lebih bagus jalan kaki. Kalau rumah sakitnya mungkin kita tempuh dengan jalan kaki. Jangan sampai kita pergi dari Panggoi menuju ke rumah sakit Melati jalan kaki. Kalau truk Melati
kita yang harus dipanggil ambulan. Akhirnya orang sakit itu yang kunjung kita berikutnya. Itu yang mungkin jalan kaki maksudnya. Yang mungkin jalan kaki, jalanlah kaki. Yang tak mungkin ya jangan dipaksa lah.